salah satu perbedaan penting antara sel normal dengan sel kanker dijelaskan oleh Otto Warburg, seorang penerima hadiah Nobel yang kemudian dikenal sebagai Warburg Effect. Sel kanker itu sangat rakus memakan gula dibanding dengan sel normal. Karena rakusnya, sel kanker akan mendominasi mengambil bahan bakar gula, sehingga sel normal menjadi kelaparan. Dalam banyak kasus, penderita kanker itu meninggal dunia karena kelaparan, akibat sel kanker mengambil hampir seluruh bahan bakar gula. Perilaku ini ditopang oleh kondisi sel, di mana sel kanker itu cenderung untuk memiliki mitokondria yang rusak. Jadi, sel kanker dalam membentuk energi, dalam melakukan metabolisme respirasi, itu tidak memanfaatkan mitokondria, hanya memanfaatkan sitoplasma dengan melakukan fermentasi asam laktat yang menghasilkan 2 ATP. Sementara sel normal itu melakukan metabolisme yang lambat dengan memanfaatkan mitokondria sebagai tempat penghasil energi yang efektif. Bandingkan, sitoplasma hanya menghasilkan 2 ATP, itu dengan fermentasi asam laktat. Sementara mitokondria itu dengan 1 gula akan menghasilkan 34 ATP. Ini adalah tempat metabolisme yang sangat efisien. Dan proses metabolisme ini dimanfaatkan oleh sel normal. Sementara sel-sel yang sel kanker itu tidak, dan cenderung untuk merusak mitokondria. Dengan tingginya suasana asam, dengan banyaknya asam laktat yang dihasilkan dalam fermentasi asam laktat, itu akan merusak mitokondria pada sel-sel kanker. Nah, biasanya orang menyebut kerusakan sel akibat suasana asam, dan banyak orang yang menganggap bahwa minuman atau makanan yang rendah asam atau yang minuman yang basah itu ada promosi untuk meningkatkan pH minuman untuk mengurangi suasana asam. Tapi itu sebetulnya tidak berpengaruh di sini, karena keasaman itu dipicu oleh sel kanker sendiri dengan melakukan fermentasi asam laktat yang diambil dari gula. Sel kanker memanfaatkan banyak gula untuk membentuk ATP dengan menghasilkan asam laktat. Bagi sel kanker itu sangat menguntungkan, sebab asam laktat yang merupakan hasil sampingan dari metabolisme fermentasi itu akan digunakan kembali oleh sel kanker dengan cepat, membentuk bahan-bahan protein, bahan-bahan lain, membentuk DNA, membentuk RNA, itu akan memperbanyak bahan untuk penyusunan sel baru. Jadi sel kanker tidak bergantung pada suplai protein, karena dia bisa membuat protein dari sisa-sisa hasil fermentasi asam laktat itu. Seperti yang kita ketahui secara umum, bahwa metabolisme respirasi itu adalah secara umum adalah glukosa dibakar menggunakan oksigen, kemudian menghasilkan energi. Walaupun sebetulnya metabolisme respirasi itu bisa juga menggunakan protein, bisa menggunakan lemak. Tapi karena yang dominan kita konsumsi adalah karbohidrat, maka kita selalu mengatakan energi itu dihasilkan dari gula dan dengan menggunakan oksigen dan hingga menghasilkan energi. Nah, namun tidak selalu respirasi itu membutuhkan oksigen.
Bagi sel kanker, oksigen tidak dibutuhkan. Walaupun ada oksigen, sel kanker tidak akan menggunakan oksigen. Sebab sel kanker lebih suka melakukan respirasi dalam pintas, melakukan fermentasi sehingga terbentuk laktat. Ini adalah cara menghasilkan ATP dengan cepat, walaupun hanya 2 ATP. Dan ini tidak akan menghasilkan H2O. Dalam respirasi yang normal, jika oksigen tersedia, maka sel-sel akan melakukan, sel-sel yang normal melakukan proses respirasi dari glikolisis, kemudian daur Krebs, sehingga mencapai transfer elektron di mitokondria. Dan ini akan menghasilkan banyak ATP. Bagi sel kanker, respirasi itu cukup sampai di glikolisis dan kemudian mengakhirinya dengan melakukan fermentasi. Hasilnya adalah laktat. Jadi dia tidak membutuhkan mitokondria, sebab bagi sel kanker itu tidak perlu terjadi transfer elektron dalam rantai pernapasan itu. Jadi dia tidak perlu membentuk NADH, tidak perlu membentuk FADH, dan tidak membutuhkan koenzim Q. Koenzim Q adalah koenzim yang dibutuhkan dalam rantai transfer elektron. Nah, saudara, karenanya salah satu cara untuk menghambat pertumbuhan kanker itu adalah dengan mengambil suplemen koenzim Q. Koenzim Q dijual dengan banyak merek, tapi biasanya orang menyebutnya CoQ10. Jadi koenzim Q10. Ini adalah suplemen yang bisa digunakan untuk menghambat pertumbuhan kanker. Sebab koenzim Q ini dibutuhkan dalam mitokondria. Ini berarti kita membuat mitokondria itu membaik, menjadi efisien, efektif, karena kita memberi bahan yang dibutuhkan. Nah, dengan membuat mitokondria menjadi sehat, maka buat sel kanker itu masalah. Sebab sel kanker itu ingin agar mitokondria tidak berfungsi. Jadi ini adalah satu cara untuk memberi kemenangan pada sel normal dan menghambat pertumbuhan sel kanker dengan menyehatkan mitokondria untuk membentuk ATP. Dan mitokondria itu salah satu kuncinya adalah pada rantai respirasi yang di dalamnya ada koenzim Q. Saudara, itu satu hal bagaimana menghambat pertumbuhan sel kanker dengan memaksimalkan fungsi mitokondria dalam menghasilkan energi. Hal lain, bahwa sel kanker itu sangat suka dengan gula. Sel kanker melakukan metabolisme dengan cepat, menghasilkan energi dengan cepat dengan melakukan fermentasi asam laktat. Bahan dasarnya adalah gula. Dengan demikian, salah satu cara yang efektif untuk membunuh sel kanker adalah jangan memberi gula. Jangan memaksimalkan gula atau membatasi sumber gula untuk sel kanker. Itu akan membuat sel kanker kelaparan dan pelan-pelan sel kanker akan mati. Bagaimana dengan sel normal? Sel normal bisa mengambil bahan bakar dari lemak, dan dari asam lemak itu bisa menghasilkan energi. Bahan bakar yang tidak bisa digunakan oleh sel kanker. Dengan memberi sumber energi lemak, maka sel kanker itu akan kelaparan, tapi sel normal tidak. Sebaliknya, jika kita memberi sumber bahan bakar dari gula, maka sel kanker akan memiliki
sumber daya yang banyak untuk pertumbuhan cepat, dan itu membuat sel normal lapar. Jadi mari kita balik situasinya, memberi kemenangan pada sel normal dan menghambat jalur sumber makanan bagi sel kanker. Sumber makanan itu adalah asam lemak. Ada satu sumber bahan bakar yang dibuat dari lemak oleh tubuh sendiri yang disebut dengan badan-badan keton seperti aseton, beta hidroksibutirat. Itu disebut singkatnya adalah keton. Itu bisa digunakan oleh sel normal sebagai bahan bakar, namun itu tidak bisa dimanfaatkan oleh sel kanker, bahkan itu bisa membunuh sel kanker. Saudara, jadi bagaimana membunuh sel kanker tanpa kemoterapi? Caranya buat sel kanker itu lapar dengan memberi tubuh sel normal bahan bakar adalah dari lemak dan tidak memberi bahan bakar dari gula. Menghindari karbohidrat dan maksimalkan sumber makanan dari lemak adalah cara untuk membunuh sel kanker secara perlahan-lahan dengan membuatnya mati kelaparan.